Salam sejahtera, salam sehat, Tuhan bersama dengan kita. Firman kehidupan Rabu 9 Maret 2022. Singkat dan jelas, jangan berzina. Ulangan 5 ayat 18. Kali ini firman Tuhan menyapa kita mengenai moral. Saudara-saudara, kita merindukan cinta pasutri, pasangan suami istri yang holong mesra. Harus terawat, terpelihara di hadapan Tuhan. Sebab pernikahan yang kudus antara suami dan istri adalah monogami. Menurut hukum firman Allah, bahwa pernikahan hanya sepasang suami dan istri yang sudah ditetapkan dan diberkati oleh Allah. Umat Allah adalah milik Tuhan. Tentu kemilikan Allah atas umat harus berbentuk dan terwujud di dalam hubungan yang intim antara kedua pihak yang saling mempercayai, saling mengasihi di dalam ketulusan dan kesetiaan. Untuk itu Tuhan memberikan hukum-hukumnya sebagai bahagian ketaatan kepada Tuhan. Yaitu hukum secara vertikal, yaitu titah pertama sampai keempat yang berkaitan dengan Tuhan. Dan hukum yang berkaitan juga dengan secara horizontal, yaitu hukum yang kelima sampai ke-10 yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Maka saat ini dikatakan dengan menaati hukum-hukum itu, umat mengalami bahwa kita adalah milik Allah atas segala aspek kehidupan kita, baik dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat di mana kita berada dan kapanpun, maka hidup moral kita nyata kita mulai dalam kehidupan keluarga. Karena itu saudara-saudara, 10 hukum yang kita renungkan itu adalah pengulangan yang disampaikan oleh Tuhan supaya tetap terpelihara bagi umat Israel. Dan bukan hanya umat Israel tetapi masa kini orang-orang percaya. Bagaimana hubungan di antara suami istri, terawat hubungan yang murni tanpa cacat. Karena nafsu manusia yang semata-mata juga menggoda, yang membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Karena itu dalam perjalanan kehidupan orang percaya, hukum Tuhan selalu menjadi penuntun akan perjalanan kehidupan kita. Sama halnya dengan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan bahkan juga dengan firman yang diberikan dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Maka mereka diberangkatkan oleh dengan firman Tuhan, yaitu hukum Taurat itu, ke-10 hukum itu. Karena itu saudara-saudara, dalam perjalanan 40 tahun mereka harus mengembara supaya mereka tetap menaati hukum Tuhan. Kini sudah generasi pembangkang mereka itu. Tetapi mereka dalam selama perjalanan itu yang sampai ke tanah Kanaan adalah mereka yang lahir dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Karena itu saudara-saudara, Musa mengulangi hukum-hukum Allah tersebut. Karena itu saudara-saudara, dalam perjalanan umat Israel, hukum yang berkaitan dengan kehidupan moral dalam suami dan istri, supaya hukum-hukum Allah itu tetap menjadi rancangan Allah, supaya manusia itu tetap menjaga bagaimana hubungan kehidupan dalam suami istri. Hukum Tuhan adalah ungkapan sifat Allah sendiri yang bertujuan agar umat Tuhan mengenal Tuhan, tetap setia dan menaati, mengalami maksud-maksud Allah dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan suami dan istri. Dan itu berkait dalam kehidupan masyarakat, supaya umatnya tetap dalam kebahagiaan dan sukacita. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama, umat Tuhan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan berulang-ulang. Dan bahkan itu dikatakan supaya mereka mentaati, dan itu diajarkan kepada anak-anaknya. Bahkan kepada keturunannya, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Ulangan itu, Ulangan 6. Inilah perintah, yaitu ketetapan dan peraturan yang akan diajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu. Lakukanlah itu di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya.
Karena itu saudara-saudara, dengarkanlah katanya. Hai umat Israel. Dan kita adalah umat Tuhan pada masa sekarang ini Tuhan. Menyapa kita di dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita tetap di dalam kesetiaan. Dalam merawat hubungan kita. Seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Allah nenek moyangmu kepadamu suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Dengarkanlah hai umat Israel. Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Dan itu akan kita nyatakan dalam kehidupan sebagaimana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah juga dengan sesamamu, itu sama artinya. Dan itu kita mulai dalam kehidupan yang diajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan bicarakan itu apabila engkau duduk di rumah atau dimanapun sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun dan seterusnya. Karena itu saudara-saudara, mengapa dikatakan dalam titah ini, jangan kau berzina. Itu berarti saudara-saudara, supaya manusia itu mempertahankan kesucian dan kekudusan dalam pernikahan. Dan itu menjadi keteladanan dan itu menjadi contoh kepada generasi-generasi. Karena itu saudara-saudara, kita tetap di dalam kaidah firman Tuhan kehidupan hari ini. Mengingatkan kita akan arti hidup suci dalam pernikahan. Moral dari setiap orang dalam hal kehidupan manusia. Supaya bisa kita menguasai nafsu dan keinginan daging yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Karena itu akan merusak pribadi dan keluarga kita. Dan keluarga orang lain. Maka dosa perzinahan akan membawa kita jatuh dalam kehancuran. Dan merusak arti pernikahan dan hubungan yang tulus, murni, suci dalam pernikahan. Karena itu saudara-saudara, kita diingatkan oleh firman Tuhan, kesucian dalam rumah tangga, ketulusan cinta kasih suami dan istri, dan keteladanan bagi anak-anak dan generasi yang akan datang, supaya kita tidak dikuasai oleh nafsu manusiawi. Ingatlah dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidurmu, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Ibrani 13 ayat 4. Karena itu saudara-saudara, nats yang melarang itu bisa kita temukan. Kenapa dikatakan bahwa Allah tidak menyetujui perceraian, supaya pernikahan itu tetap menjaga kekudusan, kesucian, ketulusan, kepercayaan dalam kehidupan suami dan istri. Marilah kita merawat kehidupan dalam pernikahan. Marilah kita saling mencintai dan mengasihi sebagaimana apa adanya Tuhan mengasihi dan mencintai kita. Biarlah cinta kasih dalam keluarga, suami dan istri sampai pada masa tua, sampai kematian memisahkan kita, tetap dalam kesucian dalam pernikahan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk tetap menjaga kesucian dalam kehidupan pernikahan. Dalam hubungan suami istri, cinta kasih sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Biarlah kami tetap merawat cinta kasih di dalam antar suami dan istri, supaya pernikahan itu tetap apa yang Tuhan pertemukan, yang Tuhan berkati kekal untuk selama-lamanya. Maka di dalam pernikahan itu juga boleh kami menjadi contoh keteladanan untuk anak-anak dan untuk generasi. Dan itu menjadi kesaksian bagi orang lain, kesucian dalam pernikahan. Dan juga mempertahankan pernikahan itu. Kami boleh tetap menjaga sebagaimana Tuhan telah mempertemukan dan memberkati, bahwa tidak ada perceraian selain daripada kematian. Biarlah Tuhan kami boleh menerima satu sama lain dalam kelemahan dan kekurangan, dan juga saling mengampuni dan menerima satu sama lain, sehingga kasih di antara suami dan istri tetap terjalin sebagaimana yang Tuhan kehendaki.
Berkatilah setiap keluarga suami istri. Apapun pergumulan-pergumulan, masalah-masalah, apapun yang mereka hadapi sebagai suami dan istri, kiranya kasih karunia Tuhan, kami boleh saling menerima dan saling memaafkan dan mengampuni satu sama lain. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, salam sehat, jangan lupa prokes. Tuhan memberkati kita. Amin.